tentang pentingnya kita mentaati seorang pemimpin, dan tentang tidaklah kekalahan itu terjadi kecuali sebab karena memang diri kita sendiri. Dan Allah nggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Maknanya kata para ulama muhaddisin, kata para ulama mufassirin, ahli tafsir mengatakan sedikit pun Allah tidak pernah mencurangi hambanya. Hambanya yang beramal itu ya dihitung beramal. Dia sholat, ya ada pahalanya. Adapun dia berbuat maksiat di luar sholatnya, ada hitung-hitungan dosanya, ya ada. Karena tradisi Al-Quran itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ada perempuan sehariannya dia enggak atau belum ya, masih berproses, sa'atan fasa'atan, lagi bertahap. Dia lagi proses menuju jadi perempuan yang mentaati syariat Allah misalnya, dengan hijab yang ia kenakan. Sedangkan dalam proses panjangnya itu dia masih terus tertatih-tatih misalnya. Ya Islam tuh ya adil hadirin. Dia sholat, dia dapat pahala karena sholatnya. Adapun belum taatnya, Allah juga punya penilaian tersendiri akan belum taatnya akan satu perkara yang Allah perintahkan. I'dilu, makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, adillahu wa aqrabu littaqwa. Karena kalau kita menimbang menilai dengan adil, itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah. Wa mallahu bizallamin lil abid. Atau dalam ayat ini, wa annallaha laisa bizallamil lil abid. Allah nggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah selalu menghitung tepat. Allah bahkan 1 milimeter pun nggak akan pernah keliru hitung-hitungannya Allah kepada seorang hamba. Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina li rasul, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakan wahai Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mereka malah membunuhnya. Yani mereka mengatakan kami gak akan beriman karena Allah yang memerintahkan kami. Lagi-lagi dia dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dirahmati Allah, Nabi bersabda, dusta atas nama Allah tidak pernah sama dengan dusta atas nama makhluk. Bohong bawa-bawa nama manusia nggak pernah sama dengan bohong bawa-bawa nama Allah. Gawat kalau udah bohong bawa-bawa nama Allah. Dan mereka berbohong bawa-bawa nama Allah. Mereka bilang Allah yang memerintahkan kami untuk tidak beriman kepada kalian. Allah yang perintahkan kami untuk tidak beriman kepada Rasul yang datang sebelum Rasul itu mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan oleh api. Jadi mereka mensyaratkan sesuatu. Ya padahal ujung-ujungnya nanti Rasul-Rasulnya dibunuh sama mereka. Dan ini karakter-karakter yang kita juga pernah pelajari dari Yahud di ayat sebelumnya dan di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah juga banyak jemaah. Ayat 184. Maka jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan oleh mereka. Jadi Rasulullah SAW didustakan oleh orang-orang Yahudi itu bukan barang baru. Nabi Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW datang juga didustakan oleh mereka. Mereka membawa mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab-kitab yang memberi penjelasan kepada tauhid, tapi tetap saja karakter-karakter mereka adalah orang-orang yang menentang Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. 185. Ini nanti semuanya adalah kisah tentang Yahudi ya jemaah. Kecuali nanti jelang-jelang akhir, setiap yang bernyawa akan mati. Dan ini ayat yang sangat populer. Tentang kesuksesan itu apa sih maknanya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mari kita baca 1, 2, 3.
nafsin dha'iqah al-maut. Setiap siapapun yang bernyawa, dha'iqah, pasti akan mencicipi, pasti akan menemui al-maut. Dia akan jumpai yang namanya kematian. Siapa mereka yang disebut dalam ayat ini? Setiap yang memiliki nyawa, siapapun, termasuk kita. Jadi kita semua ini pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setelah kita mati, fase yang ayat ini katakan berikutnya adalah maka besok tuwaffawna ujurakum, disempurnakan balasan pahala ataupun balasan dosa atas apa yang kalian kerjakan selama hidup kalian di dunia pada hari kiamat kelak. Seperti yang sering diulang bahwa kalau jamaah sekarang melihat ada orang maksiat sama Allah tapi seolah dia tidak dapat azab di dunia, ketahui sebentar bahwasanya mereka-mereka yang belum mendapatkannya sedang berada dalam masa penangguhan oleh Allah, atau lebih dikenal dengan namanya istidraj. Makin banyak rezeki makin lalai kepada Allah, makin banyak rezeki kok makin jauh dari Allah. Maka sebenarnya lagi fase istidraj. Disempurnakan mereka nanti pada hari kiamat. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan disempurnakan semua balasan atas apa yang mereka lakukan di hari kiamat. Lalu penggalan ayat berikutnya ini tentang rumus sukses dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang disebut sukses menurut Al-Quran? Faz, beruntung menurut Al-Quran, meraih faz, kemenangan menurut Al-Quran. Ada dua karakternya. Yang pertama, orang yang disebut sukses dari Al-Quran adalah orang yang dijauhkan dari siksa api neraka. Fama zuhziha 'anil nar fama zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau kamu masuk surga jauh dari neraka, kamu beruntung. Ternyata keberuntungan itu seperti itu definisinya menurut Quran. Sukses menurut manusia banyak anggapannya. Manusia dibilang sukses kalau sudah punya rumah sendiri mungkin. Ada yang mengatakan sukses kalau mobilnya A dengan merek tertentu. Sukses kalau jam tangan yang dia miliki adalah jam tangan Z atau dengan merek tertentu. Sukses kalau dia sudah berhasil mencapai pangkat paling tinggi di instansi tertentu. Ini pandangan manusia. Tapi ternyata sukses pandangan Allah itu simple, mudah. Sukses dalam pandangan Allah itu Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Kamu mau sukses? Zuhziha 'anil nar. Syarat yang pertama, jauhkan dirimu dari siksa api neraka. Kamu mau sukses? Syarat yang kedua, wa udkhilal jannah. Pantaskan dirimu untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Faqad faz, maka kamu sudah disebut orang yang sukses. Kesuksesan itu ternyata seperti itu menurut Quran. Dia nggak jauh-jauh jemaah. Dia ada dan dekat. Kalau kesuksesan itu hanya berukur perihal materi, tentu nggak semua orang bisa memiliki materi. Kalau tolak ukur sukses itu adalah jabatan yang tinggi, tentu nggak semua orang bisa menjabat dengan jabatan yang tinggi. Kalau ukuran sukses adalah tentang harta dunia, mobil yang dia tunggangi, tentu setiap kita mungkin nggak bisa mencapai mobil dengan keadaan mobil yang prima yang kita miliki. Mungkin kita nggak bisa mencapai itu.
kalau hitung-hitungannya sukses adalah tentang dunia. Tapi ternyata kalau sukses itu bukan itu semua. Menurut Allah sukses itu adalah saat kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita di jurang paling binasa dan didekatkan kepada kebahagiaan, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melakukan hal itu, disebut kita orang yang sukses. Berarti setiap seorang hamba punya kesempatan untuk sukses dalam pandangan Allah. Mau siapapun dia, pangkatnya tinggi atau pangkatnya rendah, dia bisa jadi orang yang sukses. Orang kaya atau miskin papa tetap bisa berpotensi jadi orang yang sukses dalam pandangan Quran 185 Ali Imran. Mau dia rakyat jelata ataupun dia penguasa, tetap bisa jadi orang yang sukses. Karena sukses itu dalam pandangan Allah, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sendau gurau yang menipu. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali mata, perhiasan, kesenangan, gurur yang menipu. Ada anak kecil diberi 2 mobil, umur dia masih 5 tahun. Yang satu mobil beneran, yang satu mobil mainan. Dari 2 pilihan disodorkan kepada anak kecil 5 tahun, kira-kira mana yang anak kecil 5 tahun itu akan pilih? Mobil beneran atau mobil mainan? Mobil mainan. Padahal nyata di depannya ada mobil beneran. Yang dia pilih mobil mainan. Karena dia berpikir kesenangan itulah yang membuat dirinya senang, dan dia belum tahu sejatinya yang mana. Orang beriman dihadapkan dengan 2 perkara, dunia atau akhirat. Dunia dengan kesenangan yang menipu, atau akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Bahagianya di surga, bahagia selamanya. Senangnya di surga, senangnya selamanya. Nyamannya selamanya. Itu di surganya Allah. Kalau dapat nikmat, selama-lamanya. Nggak akan ada sedih, capek, gundah, gelisah, resah. Nggak ada. Selama-lamanya berada fi jannatin na'im, masuk dalam surga na'im yang penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau dunia, nikmatnya sementara, banyaknya sementara, bahagianya sementara, rasa memilikinya sementara. Bahkan gak ada yang bisa merasakan bahwa itu miliknya, karena sejatinya semua akan dilepas begitu pulang ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Wa mal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau kamu senang di dunia, ketahuilah senangmu akan sirna, karena ia adalah memperdaya. Orang lebih condong bisa sabar saat diuji dengan kekurangan. Tapi nggak semua orang bisa lulus saat diuji dengan segala macam kelebihan yang Allah hadirkan. Dihadirkan pangkat jabatan, dikiranya Allah sedang memuliakan dirinya. Enggak, padahal itu ujian. Pangkat jabatanmu mau kamu gunakan buat apa nih? Diuji dengan harta yang berlimpah, dikiranya itu dimuliakan. Enggak, padahal Allah sedang menguji. Dengan harta yang kutitipkan di rekeningmu, kamu bisa apa?
kamu bangun? Peradaban Islam, apa yang mau dibangun? Kegemilangan generasi-generasi anak-anak mudanya, apa yang mau dibangun dengan harta yang aku titipkan kepada dirimu? Nah, jangan sampai terpedaya jemaah. Kemarin ada bahasan ciri-ciri orang yang sudah menjadi budak dunia, terpedaya sama dunia. Ada 5 karakternya. Ciri yang pertama diantaranya adalah punya banyak gelar tentang dunia tapi buta terhadap ilmu agama. Itu ciri yang pertama saat kita sudah mulai terpedaya dengan dunia. Ciri yang pertama, boleh ditulis Mas Umam di papan tulis. Ciri yang pertama, banyak gelar dunia, punya banyak gelar dunia, gelarnya profesor, doktor dan. Yang nggak harus profesor doktor juga, mungkin gelarnya S1, sarjana, magister, punya banyak gelar dunia, tapi buta terhadap ilmu agama. Gelarnya sarjana, tapi ilmu agama seperti anak TK. Itu ciri-ciri yang udah masuk dalam kategori mata'ul ghurur, kena dunia yang memperdaya. Yang kedua, yang ada di kepalanya hanyalah tentang cuan dan cuan tanpa pernah berbekal akhirat. Yang ada di kepalanya tentang dunia. Dia ngajar tapi maaf ya, saya harus dapat berapa nih? Dia ngajar TPA, TPQ, yang dipikirin tentu jemaah ini enggak terus kemudian membuat kita tidak sopan kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu agama, enggak sama sekali. Enggak, bukan gitu maksudnya. Guru-guru kita tulus, maka kita harus menghargai beliau. Yang ngajarin anak-anak kita dulu ngaji, tulus, maka kita harus hormati beliau. Ini dalam kacamata sebagai seorang pengajar. Yang dipikirkan belum dulu saya dapat apa nih, bukan. Tapi dia tulus aja ngajar, mau dibayar kek, mau nggak dibayar kek, mau orang tuanya tahu diri berterima kasih, ataupun orang tuanya nggak tahu diri melupakan begitu saja, padahal anaknya udah diajarin Al-Quran dari kecilnya. Enggak, buat dia itu nggak jadi urusan. Urusan dia ibtigha'a mardhatillah, fokusnya cari ridho Allah. Nah, saat dia sudah mulai yang ada di kepalanya hanyalah uang, dunia, jadi dia beramal soleh itu selalu dikonversikan dengan dunia. Saya mau ngimamin, tapi wani piro. Saya mau khotib, tapi wani piro. Saya mau ceramah, tapi wani piro mas. Ya selalu yang dikonversikan itu udah fix. Udah ciri-ciri terpedaya sama dunia. Karena gini loh jemaah, amal soleh itu hadirin, prinsip utamanya itu ibtigha'a mardhatillah. Bu, kita mau pergi ke satu kota, kalau memang Allah mampukan kita untuk beli tiket sendiri, silakan. Kalaupun ada hotel yang kita mampu untuk di sana atau dibersamai atau difasilitasi, silakan. Memfasilitasi dalam kebaikan itu juga sama dalam jariah insyaallah. Tapi bukan itu dulu, tujuannya itu bukan dunia dulu, tujuannya ridho Allah. Adapun dunia datang tunduk terhina sebagai bonus, bukan sebagai sesuatu yang dia kejar-kejar. Nomor 3, ciri orang yang sudah terpedaya dengan dunia, nomor 3-nya adalah mereka orang yang mengakhirkan waktu sholat mereka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka melalaikan waktu sholat mereka. Yang keempat, sibuk berlomba dengan ahli dunia, sibuk berlomba dengan ahli dunia. Nomor 4 dulu, nomor 4. Sibuk berlomba dengan ahli dunia, tapi tidak sibuk berlomba dengan mereka yang salih dalam amal salihnya. Sibuk berlomba dengan ahli dunia, tapi tidak sibuk berlomba dengan mereka yang ahli dalam beramal salih.
Boleh nggak sih sebenarnya kita berlomba dengan ahli dunia? Boleh, silahkan. Tapi sibukkan juga, karena Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau juga nggak apa-apa aja mak jadi orang kaya. Tapi dengan kekayaannya beliau menyibukkan diri untuk berlomba dalam kebaikan bersama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau kita mau insecure itu bukan hanya insecure kepada orang yang rumahnya lebih mewah dari kita, mobilnya lebih megah daripada tunggangan yang kita tunggangi, tapi mereka yang insecure dengan bacaan Qurannya lebih bagus ya daripada bacaan Quran saya, hafalannya lebih banyak daripada hafalan saya, sedekahnya lebih banyak daripada sedekah saya. Itu baru insecure. Lah kalau kita insecure yang hanya terkadang perkara-perkara perihal dunia, maka biasa aja. Nomor 5, ciri-ciri sudah jadi budak dunia. Di antaranya adalah tak peduli akan halal haram, yang penting dia dapatkan dunia. Ini kalau udah nggak mandang halal haram, udah fix jadi budak dunia. Mau halal mau haram terjang aja udah. Nggak peduli apapun caranya, yang penting saya begini. Nggak peduli apapun caranya, yang penting saya begitu. Ini termasuk ciri-ciri menjadi budak dunia. Wal'iyazubillahi min dzalik. Wa mal hayatud dunya ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jangan tertipu ya hadirin. Dunia sebentar, sifatnya sementara. Jangan ditukar dunia yang sementara ini dengan surga yang selama-lamanya. Dan jangan ditukar surga selama-lamanya dengan jangan ditukar surga yang selama-lamanya dengan dunia yang sementara. Kalau jemaah sekarang capek, ingat capeknya akan hilang, pahalanya tetap. Kalau jemaah bermaksiat walaupun senang, ingat kesenangannya pun akan hilang dan sirna, tapi dosanya akan tetap. Beramal soleh itu nggak perlu nunggu besok ataupun lusa, tapi beramal soleh itu lakukanlah segera, karena kita nggak tahu matinya kita kapan dan di mana. Sebab karenanya persiapkan cara pulang kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita berpulang kepada Allah Azza wa Jalla dengan pulang yang bahagia insyaallah. Jadi itu terkait tentang ciri-ciri budak dunia, gak peduli memperoleh harta mau halal ataupun haram. Ini ayat 185 Ali Imran. Baik jemaah, sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang mau didiskusikan, waktu dan tempat diperkenankan, dipersilakan untuk tanya jawab. Fadhol, silakan Mas Hadi, lalu kemudian Bu Demul. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin 2 pertanyaan, tapi ini langsung satu. Yang pertama dulu, di ayat 182, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Bila ada kegagalan, maka ini disebabkan oleh diri sendiri. Yang menjadi pertanyaan, mohon dijelaskan apa perbedaan musibah dan kegagalan. Kemudian langsung saja, ada di ayat lain mengenai berdoa, Rabbukumut uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Apakah semua doa pasti dikabulkan? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apa bedanya kegagalan dengan musibah? Hadirin jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rumus ketika tertimpa musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah adalah sesuatu yang harus kamu sikapi dengan berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kegagalan,
Yang membuat seorang hamba harusnya dia belajar dari kegagalan itu supaya nggak gagal untuk kedua kalinya dan membuat dia jadi hamba yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflah man zakkaha. Pasti beruntung orang yang mau introspeksi diri. Dan kegagalan itu harus jadikan diri seorang hamba lebih baik di hari yang kemudian, supaya dia nggak gagal lagi dalam amal solih, nggak gagal lagi dalam berbuat kebaikan. Bedanya ada di situ jemaah. Tapi kalau dalam gagalnya kita juga mengucap innalillahi, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Gitu hadirin barakallahu fikum. Yang kedua, apakah semua doa itu diijabah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah telah berfirman, ayo berdoa kepadaku, aku jawab semua permintaanmu. Nabi menjelaskan tentang ayat ini. 3 jawaban Allah atas doa seorang hamba. Yang pertama, disegerakan, detik itu juga. Ya Allah minta hujan, tahu-tahu hujan. Ya Allah mudahkan parkir, tahu-tahu mudah parkirnya. Detik itu juga. Yang kedua, Allah hindarkan dari musibah yang senilai dengan doanya. Bahkan lebih parah kalau dia tertimpa musibah. Kita berdoa akan sesuatu, pengabulan Allah itu diselamatkan kita dari kecelakaan, diselamatkannya kita dari mara bahaya. Itu cara Allah mengabulkan doa. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau tidak di dunia, maka diganti di syurganya Allah. Seperti itu cara Allah mengabulkan doa. Jadi berdasarkan hadis Nabi, ada nggak doa yang ditolak? Tidak ada, kecuali ada hadis riwayat lain Muslim. Nabi bersabda, mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bi haram fa ayustajabulah. Sabda Nabi, mat'amuhu haram, makanan yang kamu makan aja makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang kamu minum aja minuman yang haram. Malbasuhu haram, pakaian yang kamu kenakan adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bi haram, kamu aja hidup disupport dari pendanaan yang haram-haram. Fa yustajabulah, maka gimana doanya mau diperkenankan? Nah, itu hadis Bukhari, hadis Muslim dengan sanad yang sahih. Jadi doa sejatinya, semua doa yang kita pinta kepada Allah diterima, hanya dia akan terhijab dan terhalang kalau kita memakan yang haram, meminum yang haram, memakai baju yang haram, difasilitasi dari pendanaan yang haram. Seperti itulah penjelasan Rasulullah Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam. Silakan Bu Demul, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Membacanya Al-Fatihah itu, apakah bacaan imam terutama Al-Fatihah itu lalu kita memahami itu sudah termasuk imam membaca, ataukah setelah imam selesai lalu kita membaca sendiri? Itu pertanyaannya. Jazakumullah khairan jazaa Bu Demul. Semoga Bu Demul sekeluarga besar dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dan seluruh kaum muslimin online offline dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Yang pertama, hadirin jamaah dirahmati Allah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka dari hadis Bukhari tersebut disimpulkan baik imam ataupun makmum hendaknya membaca Al-Fatihah. 1. Hadis Bukhari. 2. Hadis riwayat Bukhari dengan sanad yang sahih lagi. Ju'ilal imam liyutamma bih idza kabbara fakabbir wa idza
Bukhari kedua, diperkenankan kita menyimak bacaan imam. Dengan simaan tersebut sudah include kita membaca Fatihah bersama perwakilan bacaan imam. Mana yang diperkenankan? Dua-duanya diperkenankan. Mana yang boleh? Dua-duanya ya boleh. Mau ikut imam? Silakan. Berarti ambil pendapat Bukhari yang kedua. Mau baca sendiri waladdallin amin. Imam baca suratan, kita baca Fatihah, silakan. Berarti ikut Bukhari yang pertama. Dua-duanya Bukhari. Sama seperti halnya 11 rakaat itu mana? 4-4-3 atau 2-2-2-2-3. Dua-duanya Bukhari, hadis Bukhari dua-duanya. Yang satu dari Abu Hurairah, yang satu dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Mana? Silakan dipilih. Ya tapi kan yang benar 2-2-2-2, karena sholat sunat tuh nggak boleh ada yang lebih dari 2. Lah kata siapa? Bunda Aisyah mengatakan, la tas'al an tulihinna wa husnihin. Jangan kamu tanyai panjangnya sholat Nabi dan bagusnya sholat Nabi. Karena Nabi sholatnya bagus, panjang, 4 rakaat dan bacanya panjang-panjang. Terus kita mau bilang Bunda Aisyah keliru. Siapa kita dibanding Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Bunda Aisyah lebih paham, istrinya baginda, hidup bersama Nabi, satu rumah sama Nabi. Jadi hadirin, masalah fikih itu luas. Maka mari kita berlapang dada menyikapi kalau ada perbedaan masalah fikih. Jangan sampai ribut gara-gara bahasan masalah fikih. Jadi jawabannya dua-duanya boleh. Begitu hadirin jamaah dirahmati Allah. Dan di sini teman-teman dirahmati Allah, ayo jadi seorang yang persis seperti yang Nabi ucapkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang memberi manfaat buat sekeliling dan orang-orang terdekatnya. Syukur-syukur lebih luas manfaatnya. Capek sekali loh jemaah kalau kita ribut hanya terhadap perkara yang khilafiyah, perkara fiqhiyah, apalagi dalilnya sahih keduanya. Terus kita ribut tuh capek banget jemaah. Di luar sana ada anak yang gak bisa sekolah, terus kita mau bawa narasi ini terus dari masjid ke masjid. Yang ini kafir, yang ini. Hadirin, itu di luar masih banyak anak yang kelaparan loh jemaah. Terus besok kita ditanyain Allah jemaah. Ayo lebih konkret yuk. Kita dari 2017 loh mas, ngaji subuh syuruk dari 2017-18. Kita ngaji begini udah narasi jemaah, narasi. Lah aksinya kapan? Dakwah ini tuh bukan cuma butuh narasi, dakwah ini tuh butuh aksi. Aksi nyatanya apa? Social impact-nya, dampak sosialnya apa ke masyarakat? Nanti jangan hanya karena kita berbeda masalah fikih, itu yang jadi memacu dan memicu keributan terus-menerus berkepanjangan. Yang satu jahar, yang satu sir, ribut. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut, ribut. Jangan jemaah, sudah saatnya kita dakwahnya dakwah dengan aksi. Ada yang kelaparan, ayo bawakan beras. Ada yang nggak bisa sekolah, ayo fasilitasi. Sekolah hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih full gratis bagi yang duafa. Silakan kalau memang mau. Seragamnya gratis, biaya pendidikannya gratis, semua maunya gratis. Tapi kalau mampu gimana? Bayar. Silakan. Kenapa harus berbayar? Silakan jemaah. Itu toh pun untuk mengawal anak-anak kita dalam sujud mereka. Toh pun kalau diniatkan untuk bersedekah jadi jariah buat diri kita, memfasilitasi anak-anak kita dengan sekolah terbaik, dibimbing guru terbaik, kenapa enggak? Tapi kalau yatim, duafa, tidak mampu, full gratis. Silakan hadirin. Apa yang bisa kita lakukan untuk umat? Kalau kita memang bisa lakukan untuk umat adalah apa yang kita berikan menurut pandangan dan kemampuan kita, berikan jemaah. Jangan hanya sekedar narasi. Kita ini udah narasi dari 2018, udah ngaji dari 2018. Apakah mau terus-terusan narasi yang dibawa? Tetangga kelaparan kita nggak peduli, yang penting ceramah tausiah. Tetangga nggak bisa sekolah nggak peduli, yang penting ceramah tausiah. Mau begitu? Tentu saja enggak. Mau saling tuduh mentuduh? Mau kita pulang membawa hati yang keras lalu kita memandang saudara sesama muslim dengan pandangan tidak rahmah?
Cuma gara-gara faktor 1 dan 2 hal perbedaan fiqhiyah lalu kita pandang saudara muslim kita adalah orang kafir. Hati-hati ya jemaah. Duduklah di majelis ilmu dengan kebeningan hati. Karena majelis ilmu itu mengundang 3, kata Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengatakan majelis ilmu itu mengundang 3 hal. Yang pertama, majelis ilmu itu melahirkan khusyuk. Yang kedua, majelis ilmu itu melahirkan tenangnya jiwa. Yang ketiga, majelis ilmu melahirkan wibawa. Jadi kalau ada majelis ilmu yang ketika pulang dari majelis ilmu kok kita membenci saudara kita sama muslim, ini ada yang keliru. Kalau pulang dari majelis ilmu membuat lisan kita pandai menggunjing orang lain, merusak kehormatannya orang lain, ada yang harus diperbaiki jemaah. Karena Imam Malik mengatakan, duduklah kalian semua di majelis ilmu, karena majelis ilmu akan mengasuh kalian dalam kekhusyuan, ketenangan, dan kewibawaan seseorang dalam al-madkhal ila sunanil kubra. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sikapi perbedaan ini dengan lapang dada. Jadi intinya keduanya diperkenankan, dua-duanya hadis Bukhari. Pertanyaan terakhir, silakan Mas kalau ada pertanyaan terakhir. Barakallahu fikum. Ada? Boleh. Pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya agar kita khusyuk dalam sholat agar tidak memikirkan dunia? Jazakumullah Ustaz. Khusyuk dalam sholat, sabda Nabi, sallu salatal muwaddi', hadis Muslim. Sholatlah kalian, sholat ini sholat kalian yang terakhir. Lalu sabda Nabi SAW, syaitan akan menggoda kalian, uzkur kaza, uzkur kaza. Dalam sholat ingat ini, ingat itu. Yang dilakukan oleh kita adalah menepis semua bisikan syaitan ketika kita sholat. Lalu yang ketiga, sabda Nabi SAW, Nabi menyampaikan ayat Al-Quran surah Al-A'raf, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman, pakailah pakaian terbaik setiap kali mau masuk masjid. Itu maknanya luas. Yang perempuan dengan segala atribut perempuan untuk sholat, ya mukena, ya sejadah, dan yang lainnya. Yang laki-laki, ya atribut sholat laki-laki, ya sarung, ya koko, ya sejadah, dan memperhatikan gimana kewangian yang dia pakai untuk laki-laki. Karena Rasul mencintai 3 hal. Pada 3 hal Rasul suka. Susu unta, parfum, wanita. Rasul mencintai ketiganya. Jadi kalau memang bisa sejadahnya itu orang masuk langsung wangi, maka pakailah wewangian, sejadahnya disemprot setiap 5 waktu sholat misalnya gitu. Kalau memang mampu silakan disemprot. Atau kalau tidak, sepekan sekali tiap-tiap Jumat itu disemprot dengan wewangian, silakan. Plus yang keempat, Nabi bersabda, imam itu pilih yang paling faham Al-Quran dalam bacaan, hafalan, tafsiran, tadaburnya. Jadikan dia imam. Karena bacaan imam yang oke membuat makmum itu beruntung karena berada di balik imam yang baik dalam bacaan. Dan makmum itu diuntungkan loh jemaah kalau bacaan imamnya bagus. Sholat bacaan imamnya luar biasa, itu makmum luar biasa, diuntungkan tuh karena bacaan imam. Seperti itulah salah satunya, mudah-mudahan bisa jadikan sholat kita khusyuk. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat sudah selalu membersamai, atas waktu luangnya, atas kesediaannya, paket data dan pengorbanannya. Semoga Allah mengganti semua dengan syurga firdaus tanpa hisab. Wabil khusus jamaah kami yang kami ta'zimi, kami cintai, kami hormati, jamaah Masjid Fatimah Garung Wonosobo. Mudah-mudahan jamaah semua selalu dimuliakan Allah, dimasukkan ke dalam syurga Allah, syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.